Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, sebelumnya di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui atau merasa sok pintar. Di sini saya hanya ingin berbagi pengalaman dan pengetahuan. Mari kita di sini belajar bersama. Oke, langsung kita ke pembahasan. Oke, di sini saya akan sharing masalah burung walet, yaitu tentang hal apa saja yang harus diperhatikan sebelum membangun gedung dan sarang burung walet. Oke, sedikit cerita tentang bisnis burung walet. Bisnis sarang burung walet adalah salah satu usaha yang digandrungi banyak orang karena menjanjikan penghasilan yang cukup besar. Selain itu, membudidayakan burung walet juga tidak terlalu susah seperti hewan-hewan ternak pada umumnya yang membutuhkan makanan dan nutrisi khusus. Untuk membudidayakan burung walet, teman-teman hanya perlu memperhatikan ruang dan suhu rumah gedung walet tersebut. Walet terkesan mudah, kita tetap harus memperhatikan banyak aspek agar walet betah dan berkembang biak dengan baik sesuai dengan harapan. Jadi, aspek apa saja yang harus diperhatikan sebelum membuat rumah atau gedung burung walet? Hal yang harus diperhatikan sebelum membangun rumah atau gedung burung walet. Yang pertama, lokasi. Pastikan lokasi untuk membangun rumah atau gedung burung walet terdapat populasi walet. Banyak cara untuk mengetahui soal ada atau tidak adanya populasi walet di suatu daerah. Salah satunya caranya adalah memancing atau membunyikan suara cek lokasi menggunakan Twitter panggil. Tapi jika di daerah Anda sudah terdapat bangunan walet yang sudah berisi, artinya sudah pasti lokasi yang Anda bidik sudah tepat. Yang kedua, suhu rumah sarang walet. Hal yang paling penting dalam budidaya burung walet adalah suhu ruangan. Idealnya suhu yang dibutuhkan burung walet untuk bisa hidup normal adalah 27-29 derajat Celcius. Suhu inilah yang terdapat di goa-goa tempat walet hidup di habitat aslinya. Suhu yang terlalu rendah, di bawah 27 derajat Celcius, bisa menyebabkan burung walet kedinginan dan jatuh sakit. Akibatnya, burung tidak bisa memproduksi air liur dengan optimal, tidak bisa berkembang biak, atau bahkan bisa mati. Begitu pula sebaliknya, jika suhu ruang terlalu tinggi, 30-30 derajat Celcius, dapat berakibat buruk bagi burung walet. Air yang dihasilkan bisa cepat mengering dan kualitasnya buruk, cepat retak, keropos, atau hancur. Selain itu, jika ada walet yang bertelur, kualitas telurnya juga rendah dan potensi menetasnya sangat kecil. Kemungkinan terburuk jika suhu terlalu panas adalah burung walet merasa tidak betah dan pada akhirnya terbang menjauh meninggalkan rumah atau gedung yang teman-teman sediakan. Lain halnya, jika mampu mengendalikan suhu dengan baik, walet akan senang tinggal di rumah yang teman-teman sediakan dan segala yang dihasilkan berkualitas jempolan, baik itu air liur maupun telurnya. Selain itu, populasi burung walet yang tinggal di gedung teman-teman akan semakin banyak. Poin ketiga, cat tembok luar. Untuk menciptakan suhu ruangan yang stabil sesuai habitat walet, Anda juga harus memperhatikan cat tembok yang digunakan pada bagian luar dari rumah burung walet. Jika di daerah Anda suhunya terlalu panas di atas 30 derajat Celcius, disarankan untuk tidak mengecat atau menggunakan warna hitam yang dapat menyerap panas berlebih. Sebaliknya, jika daerah Anda berhawa dingin, dianjurkan untuk mengecat tembok luar dengan warna hitam agar suhunya hangat. Poin keempat, ventilasi udara. Sama halnya dengan cat tembok, pemasangan ventilasi udara adalah hal yang penting untuk mengatur suhu di dalam ruangan. Untuk gedung yang berada di dataran rendah, sebaiknya ventilasi diperbanyak. Pada umumnya, jarak ventilasi jika menggunakan pipa PVC berdiameter 3 atau 4 in adalah 1 meter. Sebaliknya, jika lokasi Anda berada di dataran tinggi, aplikasi ventilasi bisa berjarak 4 meter agar suhunya tidak terlalu dingin. Penggunaan ventilasi perlu menjadi perhatian jika tinggi lantai rumah walet cukup tinggi, berkisar 4 meter per lantai, maka ventilasi bisa dipasang pada dua tempat, yaitu pada bagian atas sekitar 1 meter dari sirip dan pada bagian bawah sekitar 1 meter dari lantai. Pemasangan kenai atau elbow pun juga berbeda, yaitu pada dataran rendah kenai dipasang di dalam gedung, sementara pada dataran tinggi diposisikan di luar gedung. Hal ini bertujuan agar cahaya dan hembusan angin yang masuk ke dalam gedung tidak berlebihan. Poin kelima, kelembapan ruangan.
Perlu diperhatikan kelembapan ruangan pada gedung walet karena sangat berpengaruh pada kualitas sarang yang dihasilkan ke depannya. Banyak cara dalam mengatasi hal ini, misalnya membuat kolam dalam gedung, pemberian pengabut, dan masih banyak cara lainnya. Tingkat kelembapan yang tepat pada gedung walet berada pada kisaran 80 sampai 90%. Poin ke-6, dinding dan tata ruang. Dalam membudidayakan burung walet, sebaiknya cor tebal bagian dinding agar panas tidak terlalu cepat menyerap ke dalam ruangan. Selain itu, Anda juga bisa membangun dinding dengan menyusun bata merah dengan posisi membujur yang memiliki ketebalan 25-30 cm. Untuk menekan biaya, dinding dengan plesteran semen tipis pun bisa digunakan dengan syarat tambahan styrofoam 5 atau 2 cm pada bagian dalam gedung. Hal ini terbukti sangat efektif untuk menstabilkan suhu di dalam rumah walet. Selain itu, ada cara lain untuk mengatasi panas yang masuk dari dinding gedung, yaitu memasang aluminium foil pada bagian luar gedung, sehingga biaya untuk cat dan styrofoam bisa dihilangkan. Sinar matahari yang bisa diblok oleh aluminium foil sangat besar hingga 97%. Terdapat juga cara sederhana untuk diaplikasikan pada gedung yang hanya menggunakan kalis board atau nusa board sebagai dinding, yaitu dengan menggunakan alat daun yang disusun di bagian dalam gedung tanpa menggunakan styrofoam lagi. Poin ke-7, hujan buatan. Suhu udara di dalam ruangan memang cukup sulit diatur dan distabilkan, apalagi saat kemarau dan matahari bersinar sangat terik. Panasnya luar biasa itu. Nah, untuk menyiasati hal ini, teman-teman bisa menciptakan hujan buatan di dalam rumah sarang walet. Caranya pasang water spray di dalam ruangan yang telah dihubungkan dengan pipa saat udara mulai panas. Semprotkan air agar suhu di dalam ruangan kembali turun. Cara manual tersebut masih menyulitkan karena pengontrolan suhu dan kelembapan harus dicek berkali-kali, yang artinya Anda harus masuk dalam gedung yang bisa menyebabkan walet terganggu. Maka dari itu sebaiknya penggunaan water spray atau pengumuman air dengan sistem otomatis. Alat tersebut sudah banyak beredar di pasaran dengan harga berkisar 2,5 juta per unit dan cara pemasangan pun sangat mudah. Bahkan orang yang tidak mengerti soal kelistrikan pasti bisa menggunakannya. Poin ke-8, ukuran ruang. Ukuran ruang bisa sangat mempengaruhi suhu di dalamnya. Untuk itu, bagi teman-teman yang daerahnya memiliki hawa dingin, sebaiknya desain ruangan maksimal 4x4 meter per skat ruang. Sebaliknya, jika daerah teman-teman berhawa panas, desainlah ruangan Anda minimal 4x8 meter per skat ruang. Oke, itulah beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mempersiapkan pembuatan rumah atau gedung burung walet. Selamat mencoba dan semoga sukses. Dan poin terakhir, jangan lupa untuk budget. Karena kalau tidak ada budget, poin-poin yang sudah saya sebutkan tidak akan bisa diterapkan. Oke teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe.